kami, Bapak Gusi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepada seluruh hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mandang memberi kepada kita kesempatan untuk kita lakukan berbagai macam aktivitas kebaikan, khususnya di dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Maka inilah kesempatan bagi kita untuk meraih segala kebaikan dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini yang pertama, kalau memang kita tidak bisa mengimbangi orang-orang soleh dalam melakukan ibadah, setidaknya kita bisa mengimbangi para pendosa yang mereka hari ini sudah bertobat dalam meraih keampunan. Ini yang pertama. Kalau memang kita uronyo sanggup tak imbangi, tak saingi urung-urung soleh dalam beribadah. Bahkan orang-orang soleh beribadah berbagai macam versi dalam khusus qiyamul lail. Bahkan bisa khatam Al-Quran beberapa kali di dalam Ramadan. Kita sanggup untuk mengimbangi, menyaingi orang-orang soleh dalam melakukan ibadah. Setidaknya uronyo bisa mengimbangi para pendosa yang mereka sedang taubat dalam meraih keampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena berbicara tentang kebaikan, ini mungkin cukup banyak yang perlu kita lakukan kebaikan. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan, yang paling penting kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini dipandang oleh Allah terhadap orang-orang yang memang dicintai oleh Allah. Ini yang pertama. Putra yang tak puput, putra yang tak harapkan, yang penting ketanyo dan keluarga tanyo begekalan oleh Allah adalah merupakan urung-urung yang negasih oleh Allah. Maka terkait dalam halnya Abu Hasan As-Sazili, beliau namakan waj'al sayyiatina sayyiati man aman ahbabta, waj'al sayyiatina sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan selamanya sebagai man ahbabta, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang engkau cintai. Itu kata Abu Hasan As-Sazili. Jadikan segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selamanya sebagai kesalahan yang dipandang oleh Allah adalah kesalahan urung yang negasih oleh Allah. Karena pentingnya kita dilihat oleh Allah dengan penuh rahmat kasih sayang Allah. Sehingga Abu Hasan As-Sazili berdoa kepada Allah, waj'al sayyiatina sayyiati man ahbabta. Ya Allah, nepujud ubena kejahatan yang selamanya kamu lakukan adalah sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang nekalan penuh dengan kasih sayang dan cintamu, ya Allah. Karena ketika kenekalan dengan rahmat dan kasih sayang Allah, maka kejahatan itu tidak akan berefek. Sebuah perbandingan logika, kita nah HP itu saja. Dalam HP-nya berbagai macam data dan berbagai nomor-nomor penting. Artinya HP-nya sebuah benda yang sangat berharga bagi kita saat ini. Pada waktu tertentu, HP-nya ipok ataupun iglawa le anak tu yang paling cukup tak sayang. Kadang-kadang anak dengan hubut-hubut, dengan gram-gram tu, icok HP-nya muiglawa tu, ipok. Secara otomatis anak itu sudah melakukan kesalahan. Tapi karena yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang kita cintai,
Sehingga kesalahan yang dilakukan oleh anak kita itu tidak kita perkarakan. Bahkan karena yang puput HP-nya adalah orang yang genayo kasih. Orang yang genayo cintai, sehingga tidak ada palingan menyatu raja panik igot gram katanya. Mabik biar tua. Yang tertampa aja bahkan kita buat pengaduan ke polisi kan enggak. Kenapa? Karena kita melihat anak itu dengan penuh kasih sayang. Karena sekilas mungkin kecuali Nabi. Kita ini enggak berdosa. Karena manusia sebagus-bagus manusia adalah manusia yang mau memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika dia tanya uronyo lihat ada puput kesalahan, semoga mantang Allah Taala mantang sayang ke getanyo. Ini yang penting. Mantang sayang kepada getanyo. Maka inilah salah satu doa Abu Hasan As-Sajili. Ya Allah, jadikanlah ubena kesalahan yang kamu lakukan sebagai kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang kau cintai. Coba yang kok HP tanya orang lain. Ya kan kita mak aku ataupun tak laporkan pak polisi ataupun kita perkarakanlah. Kalau seandainya yang menghancurkan HP kita orang lain, takut karena orang lainnya hendak ganti. Tapi karena anak tanya anak bahkan anak yang paling tak cintai yang kok HP tanya anajik ke siapa belum. Kemudian juga Abu Hasan Az-Sajili katakan wala taj'al hasanati man abaghatta. Ya Allah, jangan engkau jadikan ubebena kebaikan yang kamu lakukan sebagai kebaikan orang-orang yang engkau benci. Ini kita sudah banyak melakukan kebaikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi doa Abu Hasan Az-Sajili wala taj'al hasanati man abaghatta. Ya Allah, jangan engkau jadikan ubebena kebaikan yang kali kamu puput sebagai kebaikan orang-orang yang roneh benci. Nyom dumpu kata puput kebaikan, tapi kibancara walaupun kata puput kebaikan gebenci oleh Allah but ketanyonya. Contoh menurut Bapak sebagai nak hukum mentang. Itanyo na bengeh ke tidra urang. Kemudian urangnya berusaha untuk berbuat baik dengan kita. Ada kala dikirim makanan. Padahal makanan yang dikirimnya tapan dengan makanan yang nabak tanyo. Tapan juga ngata yang nabak tanyo tapan. Apa saat dikirimlah le urangnya melalui ngon. Bang nyo na bukuh bu baju ataupun apalah terserah. Pane ada tijeh jauh. Ada tijeh jauh. Itanyo ngan tijeh ka betul-betul benci tu bakne ka bengeh. Kaidam ka jamun ke kaidam. Nyo na buku hata tijeh kurang baju. Ya mungkin upaya untuk menarik perhatian yang ada kemah. Nyo kan cerita bak pemah. Putra ikut le orang yang terima ngah. Ilong mengataji kan kapuau de batat. Naim ku. Padahal yang dilakukan oleh orang yang kirim tadi adalah sebuah kebaikan, memberikan sebuah paket makanan kepada orang yang pernah sakit hati dengan dia. Karena orang yang kalepah sakit hati bunuh kepada orang je, kadikalan dengan karena orang yang dibenci, walaupun kebaikan yang dilakukan hana duh baji. Ilung menyatakan kapo pak tak nak. Boleh hai kalian. Maka inilah salah satu doa Abu Hasan As-Sajili wala taj'al hasanati man abaghatta. Jadi jangan engkau jadikan segala kebaikan yang kami lakukan ini adalah sebagai kebaikan yang orang-orang yang engkau marahi, yang engkau benci. Maka inilah pembahasan menjabar kadang-kadang waktu puput kebaikan sebuah sifat ria, takabur dan lain sebagainya. Anak genilai. Ini pentingnya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah penting untuk melakukan kebaikan menurut. Maka rumus yang pertama tadi, lebih-lebih kita mau masuk penghujung pertengahan akhir daripada Ramadan. Kahaik tak imbangi, tak saingi urung-urung soleh dalam beribadah. Setidaknya getanyo tak imbangi para pendosa yang uronyo tengah bertobat, mereka meraih keampunan. Maka banyak riwayat-riwayat hadis yang menceritakan cukup disayangkan
bagi orang-orang menadraka Ramadan, orang-orang yang memperdapatkan Ramadan fala yukfar lahu, yang mereka itu falam yukfar lahu, tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu yang terdekat. Ketika gebi udip dalam bulan Ramadan tapi hai rempok keampunan daripada Allah, ini cukup sedih. Sehingga cara minta ibadah, cara puput ibadah berbagai macam versi. Yang penting kita baik puput dosa. Sehingga ada sebagian ulama itu mengatakan, guru-guru kita ini melakukan ibadah adakala dengan tarikat. Sehingga banyak saudara-saudara kita juga melakukan ibadah ketika Ramadan, wujud tarikat halut, wujud tarikat tuluk dan lain sebagainya, dan amalan-amalan khusus. Menyatakan zamannya ada taih sang ke tarikat orangnya. Berarti orangnya juk tarikat ke tarikat berarti. Zamannya je dijadikan sebagai tarikat. Maka dipegah oleh sebagian ulama ketika taih dalam bulan Ramadannya, dipegah kalian semoga malaikat itu enggak mandang saya ya, hanya gekalan enggaknya nanti hadza tarku tilawatil Quran, gara-gara aduh itu membuat Quran dalam bulan puasa. Beknya getulis oleh malaikat. Hadza tarku duha, dengan dia tidur tidak melakukan sholat duha. Tapi berkekalan oleh malaikat ketika agaknya bergecatat hadza tarkul ma'asi, dengan sebab gara-gara jika bisa meninggalkan maksiat. Maka je tarikat. Nyo cerita memang menyertai hak dan puput ibadah. Maka timbullah kata-kata bahkan hadis annaumu saimun ibadatun. Urang ya puasa adalah merupakan ibadah. Yang kenyo datar dijelaskan. Semoga dengan tidur itu hadza tarkul ma'asi, gara-gara taih bisa meninggalkan maksiat. Maka kesimpulan, cara yang paling efektif untuk meninggalkan maksiat adalah doa. Karena ada model, asal kata belit anak mata agamnya kuraja karena aku pegah kegop. Lebih-lebih dalam belum puasa anak buan. Maka dengan nyonya cerita ibadah hele, gebut kadang-kadang waktu gebut hanapah makrat malega dah kala malega urang rumah keluarga. Malega melinte, pulang wijak mesti ikut tiroro kahan juga nya. Mungkin ada majelis-majelis ibu-ibu ketika ada tadarus, ilong nunggu bulan puasa ataupun bukan bulan puasa, dia punya buat tapi biar gayu. Punya kagayunya kagak ada juga praktek kan, yang kami kada hurung kan, punya kayu. Jadi nyo cerita memang Quran pokoknya doa gayu. Maka yang enggak bagainya hadza tarkul ma'asi wa tege. Semoga dengan geehnya bisa meninggalkan maksiat. Cerita benar. Nah model yang ketika tiblut anak mata ke, nah saja agak cukup. Lebih-lebih dalam bulan Ramadan, maka minta perlu pegang. Hanya terkait dengan yang memang standar yang diatur dalam agama. Dan tidak melanggar dengan aturan syariat. Menyaitannya mantang bak makam asbab, udip mantang tergantung dengan profesi. Yang polapan baik coba-coba artinya yang patut kerja, yang patut penjerprint, dan rencana meratip li. Kecuali yang kapan tiut tinggal preh dengan dua mendaknya nama talah. Hiju panjang hadapu ka madhab. Nyan hantalah dengan syariat. Karena ketika kita masih di posisi makam asbab, kita enggak boleh paksakan ibadah. Umpamana kewajiban kerja. Nyo upaya dukunyo harus matip nyo sepian ribe. Nyo harus semayang di. Padahal tanya nak kewajiban jam 7 leplo. Ada kala ada buka kedai, ada pun tajak kantor, ada penjerprint. Bak penjerprintnya bak buka kedai yang kenya ina ibadah. Hanya dapat akan semayang duha bertubi-tubi sampai dapat luhu gede. Karena bak puputnya juga ibadah. Maka yang kenya geken bak sampai melangkih dengan syariat. Walaupun hai pertama jangan berterusan sampai meninggalkan umpama semayang luhu lepun. Yang kedua meninggalkan kewajiban karena makam tanya mantang makam asbab hukumnya lang hikam juga. Makam yang memang masih tergantung kepada profesi. Udip katanya mantang perle ke kerja, mihan ada kerjaan apa baju. Maka bak kerjanya je ke ibadah.
Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting harus kita renungi lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, ketika kita lakukan berbagai macam kebaikan dalam meraih keampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui tolak ukur Ramadan kita tahun ini diterima atau enggak. Mungkin masalah diterima atau tidak, hak prerogatif Allah. Masalah sah atau tidak, maka yang wajib bagi kita cuman memenuhi standar, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dan perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa. Masuklah hadis kepegah, ghibah, upat dan lain sebagainya, termasuk perkara-perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Sedangkan yang dapat membatalkan puasa adalah ya sebagaimana yang maklum yang kata duku, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka, salah satunya. Tapi yang perlu disampaikan di poin yang kedua, untuk mengukur berhasil sukses atau tidak puasa Ramadan tahun ini, maka dipegang dalam kitab untuk mengetahui tolak ukur Ramadan kita sukses atau tidak. Oleh uroraya hidup sabah sifat bagi kita yang namanya sifat warang. Terbiasa tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Secara umum warang. Hana nitim pubutle perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Nyantalah tapoh Ramadan itu sukses. Tapi menyehana hidup warang. Bak tubuh katanya, ini salah satu nepegah oleh ulama, puasa agaknya hana sukses. Sabu perbandingan antara warak sukses. Ketika doa bagi seseorang yang melakukan ibadah umrah baik dalam puasa ataupun dalam puasa, ataupun bagi orang yang melakukan ibadah haji dengan istilah doa mabrur. Nya nanti urang umrah doa bu mabrur. Urang jauh haji menanti semoga menjadi haji yang mabrur. Ketika tak detilkan kiban hukum mabrur, sekilas bahasa terjemah haji, wate gua ini makin god, nyan mabrur. Wate ahli gua ini Arab, perlu kunau gampung makin god, tu makin jauh. Nyan salah tabuh tanda haji mabrur nepegah oleh ulama. Maka salah satu tandanya sukses Ramadan, hidup sifat warak. Ahli huroraya dan seterusnya. Kiban manawara terbiasa tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih bulan kagelatih lewat sensor tanyo. Lam Ramadan mandum wara. Artinya hana tapuput putra yang dilarang oleh Allah. Walau adanya natatanyo. Contohnya iya ini hatnya na itu pun pulang ke rumah kita ada makanan di kulkas. Nah makanan dalam kulkas. Dumpu dena ina dum empat na iyo. Tapi enggak ada yang berani minumnya. Hana orang ketujuh pajuh le makanan padai na mantang cuman buir mo. Mangat bahkan ada tinggai tahu ataupun tinggai baru buka puasa ada kubah lakukan. Hana tahu kena pajuh hatanya. Kemudian dalam masalah hubungan suami istri gitu juga enggak berada yang berani pakai. Kenapa? Kagak atanya kagak larangnya. Mulai dari pajar buno sampai hidup mentawro tinggal entuk. Artinya hanya pakai walau tadro. Nah gitu. Artinya kita dilarang makan dan minum pada siang hari dalam bulan Ramadan. Artinya makan dan minum pada siang hari dalam bulan suci Ramadan termasuk perkara yang dilarang. Oh siap ya Allah. Artinya kita enggak mau karena kita sudah termasuk ke dalam golongan-golongan orang yang beriman. Dapat deh. Jadi menjadi pelajarannya masih banyak perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Ahli hurorayaan kan pajuh macam bahkan ya pajuh kagak balik di mana. Artinya sudah bisa makan dan minum di siang hari dalam bulan Ramadan. Kaji pajuh lah makanan, berarti kagak cabut larangannya. Artinya masih banyak perkara-perkara yang lain yang dilarang sehingga lagi tanya, cocok ke kesimpulan ada nama yang dilarang oleh Allah. Hana ada putih. Yang penting siap perintah dengan segera. Termasuk masalah zina, masalah masalah riba, masalah haji.
atra yang ka dengku ki bandar pegat dengku. Terkait masalah riba, ada ajit apa guru ngaju pecut-pecut. Nah, ini salah satu hidup wara, tidak mau melakukan perkara-perkara yang haram. Karena orangnya kata pete, artinya si bulannya mandu mureng hana puput but harum, putra yang dilarang. Ya makan dan minum hana urung pajak orangnya. Tapi kenapa nanti selepas lebaran masih mau kita melakukan perkara-perkara yang haram? Yang penting apa yang diperintahkan itu siap. Dan tidak perlu kita ketahui apa hikmah ataupun tujuannya. Yang penting perintah yang kita lakukan dengan sempurna itu sudah selesai. Sehingga dalam hukum Islam itu namanya hukum ta'abudi, tidak diketahui dasar perintah. Jangan semua ideologi agama itu dicocok-cocokkan dengan pikiran kitanya. Umpama contoh mono. Kenapa dalam Islam itu diharamkan makan babi? Anggi pajah bui haram ku. Pajah bui. Waktu dia pegang-pegang pakon ku haram pajah bui. Yang pertama yang memang sudah sareh ya, sudah jelas dalam ayat Al-Qur'an haram makan babi. Tapi kalau karena bakbuinya penyakit yang namanya cacing pita. Ini kita ingin mengetahui alasannya. Padahal kan memang nyen larangan. Geldam hanya pada jumpa. Kata menat larangan aja nak pelepu tahu ledak putu manyong. Jadi menyatakan pekahnya karena penyakit je, mungkin ke depan kita berangkat umpama ke Toraja lah. Tajak ke di Toraja. Urang ideh dari manyak sampai Toraja tapi pajumpui, bahkan ketika acara-acara tertentu urang pajumpui lagi tanya paju silmoy nak megang. Jadi dah pegah dia terus nak met neo kedeh. Pegah jamun hanjit pajumpui karena na cacing pita na penyakit. Tapi awak ideh dari manyak ikan tanpa tuhai pajumpui karena sakit-sakit. Nah, berarti sebuah kebohongan teori dalam agama. Ini sebuah kesalahan. Maka waktu kagak pegah harum-harum nyumenteng. Karena ketika kita coba untuk menelusuri alasan-alasannya, han ketemu sehingga dalam fikih ada yang namanya hukum ta'abudi, tidak diketahui dasar perintah, termasuk urang indang masalah iddah. Hukum dasar iddah kan untuk memastikan kosong rahim. Umat tuku jino zamannya kan cukup canggih kalat, tak bisa deteksi dia itu hamil atau tidak. Apakah dia tidak perlu masa iddah lagi? Lanjut, tetap wajib iddah. Karena itu sekedar sangkaan alatnya. Maka menyamanan perintah kaki mana naju. Karena bahkan ada ditemukan sebuah riwayat urang lam neraka neuheuy le Allah nu bangkit neruang bata katanya. Bate gerung urang yang dua urang yang lam neraka. Terjemahan di mana lebih kurang tanya le Allah. Tiban. Nah, mangatlah neraka. Cukup jerah ya Allah. Anlih kamu ya Allah. Bik-bik kocok cerah ni gencok-gencok ini. Bukan, nyamunan balik. Baliklah ke jawab roh. Artinya kita lega, hoi, kita tanya gimana mangat? Cukup cerah anlih ya Allah. Cukup cerah kamu lan neraka. Bukan, balik ikut di. Bahasa kita tanya hana menjangan ge pegah balik, laju diputar ke geblung cukup 3 orangnya. Hanjan ge pegah balik langsung balik ke kedeka. Tengok waktu ge baliknya, ge kawat lah bahasanya ge hoi lah. Bela. Ini terjemah macam mana? Kejut pagah mekarat tak aju menan. Kamu cukup cerah ya Allah kah? Ketika ne perintahkan lero ni berangkat perintah berkat, kamu lelet. Bahasa ji lelet artinya menteruk. Jadi orangnya kan ne perintahkan kamu neraka, kamu pergi balik dengan segeranya, cepat-cepat aju. Oh, menyamanan kakek, kamu dalam surga macam. Hikmahnya apa? Akibat cepat merespon apa perintah. Karena zaman mata udip terlalu lelet, ya, lambat dalam melaksanakan perintah. Nah, itu yang umpama perintah ketika mata muda Allah hendak. Rete bak pre-pre hendak, meninggal. Kalau sakit, merempok le pupuk ibadah. Tinggal na riwayat sahih riwayatnya. Gehoy urang yang tiban katanya, "Putra ya Allah." Buka balik lagi gede. Anjan ke pegah balik laju giplung cukup 3. Kemudian kau api bila pedang le. Pakat tiga nak peluk. Kajratat kamu makan. Ketika ne you kamu lelet habis. Menteruk kamu jenuh hana menteruk le. Jadi karena bak semangat untuk balik dalam neraka, duduk pertama dalam surga.
Makanya kelah Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan kelawat. Ketika dia katanya kalih takalan urang ke aduk dalam neraka, kalih takalan kalih tak dengar suap dalam neraka, farji'na na'mal salihan. Neraka balik ya Allah yang menan pulang lah kamu lah. Maka termasuk di cerita-cerita riwayat ulama untuk meraih anti galau bahasanya ya, supaya udip baik susah. Bersering yujak bak kubu. Bersering yujak bak kubu hidup apa nak kubu yu kalan. Susah tanya orangnya mantang dalam dunia mantang tak kita dah sujud. Tapi orang lah kubu guna beda anjik kepada ahli. Maka ini salah satu dalam tasawuf obat anti galau. Bersering yujak bak kubu. Idanya mantang udip dalam dunia mantang nak kesempatan. Orang bak kubu hana kesempatan li. Maka Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Maka hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika adanya taubat kalau kita lakukan, kebaikan sudah banyak kita lakukan, maka baru hadir wara pun kana, baru hadir la'alakum tattaqun. Karena dengan ayat Al-Qur'an yang diperintahkan kepada kitanya untuk puasa, menahan makan dan minum, yang dengan gara-gara itu bisa bertakwa, kan gara-gara dendek ngang cengkrah tanya menjadi takwa. Artinya hubungannya di mana? Karena menyata pegah gara-gara dendek jid tanya menjadi la'alakum tattaqun, secara otomatis orang yang bertakwa alam dunianya adalah orang gatin, karena orang gatin yang sering dek bahkan sering juga. Tapi gara hubungan ayatnya, artinya hubungan puasa dengan takwa adalah dengan puasa, kitanya gedidik salah satunya menjadi orang yang warang. Terbiasa tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Mungkinnya sebagai renungan bagi kitanya menjadi titik kesimpulan, jadikanlah kesempatan yang diberikan oleh Allah yang pertama untuk meraih keampunan. Karena tanya kesempatan dibandingkan saudara-saudara kitanya yang kedua Allah. Yang kedua, lakukanlah semua kebaikan yang masih diberikan oleh Allah kepada kitanya, dan semoga hidup kitanya selalu dalam ridha oleh Allah Subhanahu wa taala apapun itu yang kita lakukan. Mungkin yang dapat tuan sampaikan, dan kurang dan tuan kemah akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.